Ruang lingkup sistem produksi. Yang pertama itu keadaan awal, aturan, tentukan strategi kontrol. Kedua, yang ketiga itu tujuan, membuat tujuan. Sistem informasi ini secara umum terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, komponen pertama yaitu ruang keadaan. Keadaan ini yang berisi tentang keadaan awal, tujuan, kumpulan aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu strategi kontrol, berguna untuk mengarahkan berbagai proses pencarian berlangsung dan mengendalikan arah eksploitasi. Baik, berikutnya di slide berikutnya representasi dari pengetahuan dengan sistem produksi yang berupa aplikasi, aturan rute yang berupa yang pertama itu attendant, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau premis pernyataan berawal IF. Yang kedua itu konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Pernyataan berawal dan slide berikutnya konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian dan baru dinyatakan benar jika bagian IF pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tersebut. Contohnya itu seperti IF lalu lintas pagi ini padat, dan itu saya naik sepeda motor saja. Itu contohnya. Slide berikutnya, apabila pengetahuan direpresentasikan dengan aturan, maka ada dua metode penalaran yang dapat digunakan: forward reassessing atau penalaran maju. Pelacakan dimulai dari keadaan awal, informasi atau fakta yang ada, dan kemudian dicoba untuk mencocokkan dengan tujuan yang diharapkan. Backward reasoning, penalaran mundur. Penalaran mundur ini dimulai dari tujuan atau hipotesa baru yang dicocokkan dengan keadaan awal atau fakta-fakta yang ada. Oke, slide berikutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan backward atau forward dalam memilih metode penalaran. Yang pertama itu banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika dalam jumlah keadaan awal lebih kecil daripada tujuan, maka digunakan penalaran forward. Sebaliknya, jika jumlah tujuan lebih banyak daripada keadaan awal, maka dipilih penalaran backward. Yang kedua, rata-rata jumlah node yang dapat diraih langsung dari suatu node lebih baik dipilih yang jumlah node tiap cabang lebih sedikit. Slide berikutnya, yang ketiga adalah apakah program butuh penanyai user atau user untuk melakukan justifikasi terhadap proses penalaran. Ini jika ya, maka langkah baiknya jika dipelihara yang lebih memudahkan user. Yang keempat, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian ini berupa fakta baru, maka lebih baik dipilih penalaran forward. Namun jika keadaan itu berupa query, maka lebih baik digunakan penalaran backward. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Di sini saya sedikit jelaskan. Di sini materi yang saya ringkas hanya sedikit karena saya beranggotakan satu orang karena kemarin tidak kebagian kelompok. Baik, terima kasih.